Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran karya wisata yang diterapkan pada pembelajaran fikih. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu metode. Menurut Wina Senjaya, metode adalah a way in achieving something. Dapat disebutkan bahwa metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang disusun dan dibentuk kegiatannya secara nyata dan praktis. Menurut Sudrajat, metode pembelajaran ini terdapat 9, yaitu yang pertama ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Kemudian metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian perpustakaan. Jadi pada artikel ini saya mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan metode karya wisata. Nah, setelah itu pengertian dari metode karya wisata. Jadi di metode karya wisata ini merupakan salah satu metode yang bersifat di luar kelas. Jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, mengobservasi, mengkaji, dan memperoleh informasi di dunia secara langsung. Pembelajaran di luar kelas ini hampir identik dengan pembelajaran karya wisata yang artinya wisata berada di luar kelas. Jadi metode karya wisata ini menuntut guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih jelas. Nah, kemudian syarat-syaratnya agar metode ini berjalan dengan baik adalah seorang guru harus mampu mengidentifikasi objek karya wisata sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, membuat perencanaan dan panduan siswa. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan, mampu mengontrol dan memfasilitasi dan membimbing aktivitas siswa selama kegiatan, kemudian mampu menilai karya wisata. Metode karya wisata ini juga sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 19-20 yang artinya adalah, dan kami telah menggambarkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dari ayat di atas ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber belajar itu sebenarnya dapat dirasakan secara langsung. Nah, maka dari itu, adanya metode karya wisata ini juga dapat merealisasikan kebutuhan siswa untuk belajar secara langsung. Kemudian kekurangan dari kelebihan dari metode karya wisata. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu menerapkan sistem pengembangan modern yang memanfaatkan lingkungan nyata sebagai sumber belajar. Ya, seperti tadi, yaitu berada di alam secara langsung. Kemudian yang kedua adalah bahan yang dipelajari di sekolah akan lebih relevan jika dikaitkan dengan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga adalah kegiatan pengembangan yang dilakukan dapat lebih merangsang minat dan kreativitas anak. Jadi metode karya wisata ini keunggulannya adalah bisa membuat siswa itu menjadi lebih kreatif dan nalarnya lebih terbuka. Kemudian kekurangan dari metode karya wisata ini adalah memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang, kemudian seringkali unsur rekreasi lebih dominan jika dibandingkan dengan kegiatan pengembangan yang telah direncanakan. Kemudian yang keempat adalah memerlukan pengawasan yang cukup ketat terhadap gerak-gerik anak di perjalanan ataupun di lapangan. Kekurangan dari metode karya wisata ini adalah
ya sudah pasti dapat kita ketahui adalah, eee, perlu persiapan yang lebih banyak, entah itu dari segi finansial ataupun, alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, sesuai faktanya, metode karya wisata ini lebih sering disalahgunakan oleh peserta didik, yaitu, peserta didik menganggap bahwa karya wisata ini adalah full untuk wisata, tidak untuk belajarnya. Dan terkadang peserta didik juga sering melupakan tugas-tugas dari gurunya. Oke, eee, salah satu contoh dari penerapan metode ini adalah terdapat di bab 3, eee, kelas 3 MI, yaitu oh maaf, bab 2 dan bab 4, yaitu eee, mengenai sholat saat perjalanan dan ringannya sholat bagi seorang musafir. Nah, di bab tersebut, mungkin seorang guru tidak menjelaskan secara langsung, namun bisa saja langsung mempraktekkannya saat sedang dalam perjalanan mengenai materi tersebut. Oke, kesimpulan dari metode karya wisata ini adalah, metode ini merupakan pembelajaran yang terfokuskan di luar ruangan, yang ditujukan supaya, seorang peserta didik mampu memiliki nalar yang tinggi dan mengeksplorasi materi-materi yang ditemukan secara langsung. Dan di sisi lain, metode ini juga memerlukan usaha yang lebih, terutama dalam hal persiapan agar, materi dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.